Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a 'alal insani nikah wa harrama 'alaihi mustifah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Para pemirsa SETV yang dihormati, alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita memaksimalkan syukur kepada Allah dan juga memperkuat kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang nabi yang ditetapkan oleh Allah untuk menjadi teladan di dalam seluruh persoalan kehidupan, termasuk dalam persoalan membina rumah tangga idaman. Mungkin ada yang bertanya, ya, bagaimana kita ini bisa meniru Nabi Isa alaihissalam dalam membangun rumah tangga sementara beliau sendiri tidak rumah tangga. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah manusia seperti kita, diberikan keistimewaan Allah, diberikan wahyu, tujuannya supaya apa? Supaya bisa menjadi teladan, supaya kita bisa meneladani. Nah, salah satu yang bisa kita ladani dalam kehidupan Rasulullah adalah tentang bagaimana membangun rumah tangga. Satu kesempatan Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, takhayyaru linutafikum, hendaklah kamu pilih, ya, linutafikum, kamu pilih tempat di mana tanaman itu akan kamu tanam. Pilihlah oleh kalian lahan di mana kamu akan tanam. Fa innal irqa tassasun, karena keturunan itu memiliki genetik yang bisa berpengaruh. Ini menandakan bahwa jika kita ini adalah seorang petani yang digambarkan seorang suami, maka istri kita ini adalah ladang, adalah kebun, tempat di mana akan muncul, akan lahir, dan akan besar keturunan-keturunan kita. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati. Kenapa? Karena bagaimana perempuan yang kita pilih menjadi istri, bagaimana pula nanti dia akan menghadirkan pasangan-pasangan kita. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan lain pun Nabi mengatakan, seorang wanita itu secara normalnya dinikahi karena beberapa motif. Motif yang paling sering adalah yang pertama adalah karena hartanya. Ini kalau ada cowok yang kayak begini, cowok materi banget ini ya. Wali jamaliha, dan normalnya seorang perempuan itu dinikahi karena motif kecantikannya. Kebanyakan laki-laki kalau ingin mencari seorang perempuan untuk dijadikan istri, cari keluarganya kaya atau tidak, cari muka cantik parasnya atau tidak, wali hasabiha, dan begitu juga dengan keturunannya, dan yang terakhir adalah barangkali wali diniha. Nah, motivasi-motivasi ini barangkali tidak terlalu salah, tetapi akan salah kalau seandainya motivasi yang sesungguhnya menjadi prioritas itu ditinggalkan. Kemudian Nabi mengatakan, fadfar bidzatiddin, kamu akan mendapatkan kebahagiaan hidup ketika kamu memilih seorang wanita yang memiliki agama. Tapi kalau tidak tentu sebaliknya. Oleh karena itu, orang tua kita dahulu menasihatkan, kalau seandainya kita ini ingin memiliki anak keturunan yang soleh salehah, yang alim alimah, yang hafid hafidah, maka hendaklah para istri untuk memiliki prioritas di dalam membangun mendidik mereka. Potensi yang dimiliki, harta yang dimiliki, kedudukan yang dimiliki, jangan sampai untuk seluruh obsesi keduniaan. Ya, ada beberapa nasihat, ada beberapa kisah yang bisa disampaikan tentang perkara ini.
Jadi seorang istri itu gampangnya kalau pengen punya anak saleh salehah, hafid hafidhah, alim alimah, jangan terlalu pandai, jangan terlalu mengobrol dandan. Sebab ternyata dandan seorang istri itu akan berpengaruh tentang bagaimana pola tubuh anak-anak. Nah, saya ingin menceritakan dulu ada sepupunya Nabi namanya Abbas. Maaf, pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Ini anaknya Abdul Muthalib, berarti saudaranya Abdullah, sang ayahanda dari Nabi. Abbas ini termasuk kaya raya waktu itu. Karena dari keturunan mulia maka kaya, dan ini wajar. Ya, biasanya gitu, kalau orang keturunannya darah biru, pastilah dia itu kaya. Kayanya karena pengaruh keturunan tersebut. Punya istri, ya meskipun sang suami Abbas ini kaya raya, tapi istrinya ini termasuk istri yang tidak pandai berdandan, tidak bisa berdandan, maka biasa saja. Bahkan diceritakan kalau Al Abbas ini jalan, istrinya lebih milih nggak mau ikutan di rumah saja. Sebab kalau nanti bertemu orang besar ketemu orang besar, pasti ketemu dengan para istrinya orang besar. Dan kalau ketemu istrinya orang besar, kita sudah bisa membayangkan bagaimana baju mereka, busana mereka, perhiasan mereka, kemewahan mereka, dan make up mereka. Maka istrinya Al-Abbas ini nggak mau. Dan ternyata dari rahim istrinya Al-Abbas bin Abdul Muthalib ini lahirlah seorang anak namanya Abdullah bin Abbas. Dan Abdullah bin Abbas ini kemudian menjelma menjadi seorang sahabat yang alim, ya, yang alim, yang saleh, yang menjadi salah satu rujukan di dalam persoalan agama ketika Nabi itu wafat. Contoh pertama. Contoh yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak Hasan dan Husain, dan Hasan ini dikisahkan menikah dengan seorang putri dari Persia, putri raja kerajaan Persia. Nah, ketika menikah dengan Sayyidina Hasan, maka sang putri ini meninggalkan seluruh kemewahannya, digunakan untuk belajar, untuk berzikir, untuk mengabdi, belajar, belajar, belajar. Kemewahan masa lalunya ditinggalkan semuanya. Dan ternyata dari rahim istri Hasan yang merupakan anak keturunan darah biru dari Persia, itu kemudian muncul seorang anak yang saleh bersama Ali Zainal Abidin bin Hasan bin Abi Thalib. Disebutkan di dalam biografinya, Zainal Abidin ini termasuk zuriat keturunan Rasulullah yang paling alim. Ya, ini kisah. Begitu juga yang ketiga, dulu ada seorang ulama yang Masya Allah luar biasa. Keilmuannya Masya Allah menjadi guru besar dan mengajar di Masjidil Haram. Tidak semua orang memiliki, tidak semua ulama bisa mendapatkan kelayakan untuk mengajar di situ. Ulama ini berasal dari Indonesia. Seorang yang memiliki kemampuan dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, menjadi guru besar para ulama di seluruh dunia. Ternyata atas takdir Allah juga, sang istri ini adalah seorang bisnis. Suaminya mengajar di masjid, istrinya yang berbisnis. Tentu biasanya kalau orang itu berbisnis, ya obsesi terhadap dunianya kurang bisa dikendalikan. Ambisi terhadap keuntungannya yang banyak itu tidak bisa dikendalikan. Dan ternyata dari rahimnya ini, ya sang ulama ini memiliki 3 orang anak. Dan ternyata di tengah puncak ketinggian keilmuan sang ayah yang alim tersebut, tidak ada satupun dari 3 anak laki-lakinya itu yang bisa meneruskan perjuangan ayahnya. Ibaratnya menjadi guru ngaji saja enggak, apalagi menjadi seorang alim allamah. Yang satu bisnis, ya, memiliki keturunan terah bisnis dari ibunya, bisnis di dalam bidang perhotelan. Yang kedua, bisnis di dalam bidang traveling.
dan yang ketiga bisnis dalam bidang catering. Tentu tidak ada yang salah dari usaha-usaha yang halal tersebut, tapi dalam konteks kita ini menghadirkan, mengupayakan supaya anak keturunan kita ini saleh salehah, alim alimah, hafid hafidhah, maka hendaklah seorang ibu itu tidak obsesi kepada dunia. Jangan terlalu pandai berdandan. Dandanan yang ibu-ibu gunakan, yang ibu-ibu pakai, busana yang ibu gunakan, itu ternyata mempengaruhi kejiwaan anak. Dan jika itu terjadi, maka sang anak tidak dekat dengan ilmu. Anak tidak kuat berlama-lama dengan Al-Quran. Sehingga pada akhirnya, ibu itu akan lebih banyak dominan terhadap tumbuh kembang anak. Betul kata Rasulullah, takhayyaru linutafikum fa innal irqa tastas. Hati-hatilah kamu meletakkan bibit, karena sesungguhnya keturunan itu sangat berdampak pada bagaimana tanah dan ladang tersebut. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial Doa Islam. Belajar menghafal doa-doa bagi anak muslim. Doa masuk WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar WC. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat Asa yang berbahagia, berjumpa kembali dalam serial Tarawih, Tausiah Ramadan Words in Harmony. Hari-hari indah di bulan Ramadan, sahabat Asa akan segera berlalu, dan itu berarti ada beberapa tradisi yang sudah Allah mudahkan di bulan Ramadan, peluang-peluang kebaikan yang Allah mudahkan di bulan Ramadan kemungkinan akan menjadi sulit. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan kebaikan tersebut menjadi tradisi yang mudah dan baik di bulan-bulan berikutnya. Karena itulah kita melakukan apresiasi, kita memperingati, membesarkan Allah, mengagungkan Allah sebagaimana yang Allah melalui Rasul-Nya perintahkan kita bertakbir, bertahmid, dan bertasbih di hari besar itu. Makna kita harus berbahagia dan perlu berbahagia. Alhamdulillah kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Hari itu kita berbahagia karena Idul Fitri, kita bisa kembali sarapan, kita bisa kembali memberikan makan kepada orang lain agar hari itu tidak ada orang kelaparan atau tidak makan. Nah, makna lain yang tidak kalah pentingnya Idul Fitri, yaitu ungkapan yang dilakukan untuk memperingati hari Idul Fitri. Doa atau tagline. Kalau di negeri kita ada mohon maaf lahir dan batin. Kalau di negeri Arab ada kullu amin wa antum bi khair. Ya, beberapa salaf dulu pernah mencontohkan dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Sesungguhnya memang secara khusus tidak ada doa yang diungkapkan, ya, tetapi di antara yang paling populer di negeri kita adalah minal aidin wal faizin. Kadang diikuti mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu memang kata bersajak. Tapi sahabat Asa sesungguhnya itu tidak berhubungan. Memang ada debatable terkait dengan ungkapan ini sendiri. Dalam beberapa tulisan, konon ungkapan minal aidin wal faizin itu berasal dari seorang sufi dari negeri Andalusia. Tetapi whatever dan dari mana datangnya itu, Al-Fakir tergelitik ingin melihat makna katanya. Minal aidin, kita berharap dikembalikan Allah menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Wal faizin, dan juga
termasuk orang-orang yang menang karena berhasil mempertahankan ketakwaan, bersabar untuk menahan sesuatu baik dari yang halal supaya tidak berlebihan, apalagi dari yang syubhat dan haram. Nah, menarik kata-kata minal aidin, frasa kembali. Kembali kemanakah kita sesungguhnya? Tentu kita kembali kepada fitrah kesucian pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menutup aib-aib kita. Dan ada satu hal yang menarik yang perlu juga kita tadaburi. Minal aidin itu juga frasa. Kita kembali menegaskan, melakukan, melanjutkan tradisi-tradisi kebaikan yang dulu pernah dilakukan para salaf, para pendahulu kita. Tradisi berbagi hadiah, ya, untuk menumbuhkan cinta, tradisi untuk memaafkan, tradisi untuk memperbaiki reading habit, tradisi untuk melakukan banyak hal agar kita meraih kemenangan, betul-betul bermakna kemenangan di hari yang fitri ini. Nah, sahabat asa yang berbahagia, kembalinya kita kepada Allah bukan berarti kemudian kita mengisolasi diri dari berkontribusi di tengah masyarakat. Kembalinya kita kepada Allah ditandai dengan kewajiban mengeluarkan zakat fitrah, dan perlu kita tahu zakat fitrah itu tidak hanya diwajibkan bagi orang yang kaya, tetapi zakat fitrah ini adalah diwajibkan bagi semua orang yang memiliki kelebihan makanan pada waktu itu, agar tidak ada lagi di hari Idul Fitri orang-orang yang perlu meminta makanannya. Karena ini adalah kepekaan yang kita hasilkan selama pendidikan selama sebulan, mencetak dan membuat hati kita lebih lembut dan lebih peka lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka selamat bagi as-saimun, as-saimat, selamat bagi orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita meneruskan tradisi-tradisi baik yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini, dan kita termasuk hamba-hambanya yang diberikan kelembutan, kasih sayang, kelapangan dada, diberikan maghfirah, maaf, pengampunan, dan pada akhirnya kita dibebaskan dari murka dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal baik kita di bulan Ramadan, dijumpakan kita kembali dengan bulan Ramadan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi di segala sektornya. Aku qouli hadza, mudah-mudahan sedikit ini sebagai pengingat, sebagai penyemangat agar kita masih terus mencari kebaikan bulan Ramadan di sisa-sisa waktu yang masih ada. Aku qouli hadza, ja'alanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. ولله